Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali saudara-saudaraku semua, para petani yang ada di mana saja berada. Hari ini saya akan memperlihatkan tanaman saya. Ada beberapa jenis tanaman yang akan saya perlihatkan, bagaimana pertumbuhannya serta perawatannya, mulai dari pohon pala, kemudian durian, serta pohon cengkeh. Dan ini juga ada berapa batang, yaitu pohon pisang. Tapi kali ini saya tidak mereview atau mengulas pohon pisangnya, tapi yang akan saya ulas adalah pohon cengkeh, durian, alpukat, serta pohon pala. Yang pertama kita perlihatkan dulu, atau saya perlihatkan dulu tentang pohon pala. Ada beberapa batang yang baru saya tanam, tapi sudah kelihatan bagus. Oke, kita mulai, saudaraku, mari. Ini adalah salah satu pohon pala yang saya pelihara dan saya tanam, yang sekitar berumur 5 bulan ya, 5 bulan. Dan dulu ketika saya menanam ini, pohonnya itu masih berdaun sekitar 6, jadi belum tinggi ya, karena di daerah saya ini tanaman pala itu bibitnya cukup susah. Jadi kalau kita menunggu sampai istilahnya keluar dahan, itu tidak kebagian ya. Jadi saya beli waktu itu langsung saya tanam, yaitu daun sekitar daun 6. Bisa saudaraku lihat daunnya mengkilat ya, menandakan pertumbuhannya maksimal. Dan saya siasati seperti ini, saudaraku. Ketika menanam ini memang batangnya tidak terlalu dalam ya, hanya polybag itu masuk di lubangnya sudah cukup, tidak terlalu dalam. Kemudian bawahnya saya buat gundukan seperti ini. Saudaraku bisa lihat, itu ada teman saya lagi nyari kayu ya. Zaman modern 2021 kok masih nyari kayu toh mas? Tuh lihat. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini pohon palanya, saudara bisa lihat. Kalau penyemprotan, kemarin saya semprot sekali ini menggunakan Gandasil D ya, yang D daun untuk pertumbuhan. Hanya itu aja. Untuk yang lain tidak, karena ya saya katakan tadi, memang karena keterbatasan dananya ya, pengurusannya. Mungkin banyak sekali mayoritas petani yang di Indonesia ini yang golongannya seperti saya. Artinya petani tidak bermodal. Bukan tidak bermodal, petani yang kurang modal. Nah, yang ini adalah pohon cengkehnya. Pohon cengkeh ya, subur sekali. Sama, kemarin juga saya semprot menggunakan Gandasil yang D. Itu kan murah ya, Gandasil D. Baru sekali juga saya semprot ini. Kemudian seperti biasa, di bawahnya saya buat gundukan seperti ini. Ya, kita usahakan kalau nanam tanaman yang kita pelihara ini jangan sampai ada gulmanya tumbuh seperti rumput ya, sehingga mengganggu pertumbuhan
dari tanaman yang kita pelihara. Insya Allah pertumbuhannya akan baik. Kemudian naungannya jangan terlalu rimbun atasnya, sehingga nanti pertumbuhannya terganggu, sinar matahari tidak bisa masuk. Dan kita lihat lagi tanaman duriannya ya. Nah, ini tanaman duriannya sudah mulai menunjukkan daun-daun mudanya, berarti ini sudah mulai tumbuh bagus. Sehat-sehat ya. Kemarin memang saya pangkas ini untuk menyeimbangkan pertumbuhannya agar bisa dahannya seimbang. Dan ini kemudian mulai seimbang atasnya ya. Dulu hanya ranting begini ya, menjulur, kemudian saya potong. Kemarin juga ini saya semprot dengan ganda sildi, sama, pokoknya sama ini karena satu bidang kebun ya. Jadi satu paket. Bawahnya seperti ini. Kenapa? Saya ini paling senang kalau buat gunduk-gundukan seperti ini ya. Minimal kalau kita sudah menghadapi kemarau, setidaknya kandungan air yang ada di bawah pohon ini bisa terjaga ya. Dan terus terang saja di daerah saya ini tidak ada sistem pengairan seperti di daerah saudara-saudaraku sekalian. Kalau di daerah saudara-saudaraku mungkin dibuat sistem pengairan menggunakan paralon. Kalau di sini tidak bisa karena mata airnya jauh. Yang keduanya yang paling parah sekali adalah hama babinya. Di sini banyak sekali babi hutan, sehingga kalau paralonnya itu walaupun kita pendam, itu tetap saja mereka itu tahu. Dan itu digali, dihancurkan. Saya nggak tahu maksudnya kenapa. Yang jelas seperti itu. Kemudian kita lihat kembali pohon alpukatnya ya, saudaraku ya. Dan ini adalah pohon alpukatnya. Alhamdulillah. Ini seperti saudaraku bisa lihat, daunnya masih muda-muda semua ya. Saya potong atasnya agar dahannya ini nanti bisa rimbun ya, bagus. Kemarin juga saya semprot menggunakan ganda sildi, sama ya, karena satu lokasi. Bahnya dibuat gundukan. Kalau umur tanamnya sama, karena waktu nanam itu bersamaan antara tanaman pala, durian, cengkeh, serta alpukatnya. Sebenarnya banyak lagi tanaman yang lainnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini cengkehnya masih kecil. Memang ada yang kecil seperti ini ya, tapi ini sudah menunjukkan pertumbuhan bagus. Sudah dari kecil sudah mulai rimbun ya, jadi bagus. Nah, ini alpukatnya. Dan itu alpukat juga. Ini lebih besar lagi ya daripada yang pertama tadi. Ini lebih besar. Ini atasnya saya potes atau saya potong. Kemudian bawahnya saya timbun. Kalau penyemprotan tetap saya menggunakan gandasil D atau daun. Oh iya, saya lupa. Gandasil daunnya saya campurkan dengan insektisida waktu itu. Mereknya apa ya? Raja kalau nggak salah. Iya, botolnya coklat warnanya. Raja. Oke, kita lihat-lihat yang lain, saudaraku ya.
Nah ini pohon cengkehnya. Kalau pohon cengkeh cenderung tidak suka naungan ya. Jadi batangnya senangnya itu tempatnya yang longgar. Nah ini tidak ada naungan ini langsung. Tapi malah batangnya sehat. Dan tanah merah seperti ini. Sehat sekali. Kalau penyemprotan kemarin menggunakan Gandasil D tetap. Ini pohon pisang. Tetap batangnya ya besar. Daunnya lebar-lebar. Dan ini tidak ada naungan, ini bebas. Nah, jadi tetap aja sehat. Ini jenis pisang Ambon ya, bukan pisang Ambon, sejenis pisang Ambon. Saya nggak tahu pisangnya jenisnya apa. Apa ini Cavendish atau yang lain saya nggak tahu. Ini jenisnya seperti pisang Ambon. Nah ini durian musangking ini aslinya. Daunnya mulai keluar turbus daun muda. Nah ini pohon palanya, pala juga ini sekitar 400 batang. Kalau pohon palanya di sini tidak terlalu banyak, masih banyak pohon cengkehnya. Waktu itu saya menanam cengkehnya 800 batang, tapi tidak tahu sekarang sisa yang hidup itu berapa. Kalau pohon palanya 400 batang, kemudian durian musangking. Durian musangking biyen pira ya nandure dhewe ya, pirang biji ya? Enek 150. Kita 150 batang musangkingnya. Lupa saya kalau musangking karena 2 tahap waktu itu. Nah ini pohon musangking juga seperti ini. Daunnya muda ya. Dan ini digerogoti atau dimakan belalang. Memang belalang ini nakal sekali. Suka daun muda. Tak kira cuman apa ya. Om-om aja yang suka daun muda, ternyata belalang juga suka daun muda. Tapi kalau sudah batangnya besar, ya dia tidak suka juga airnya, tidak mau makan. Sehat, bawahnya dibuat gundukan seperti ini saudaraku. Kalau pengairan, ditanyakan pengairan, saya nggak ada pengairan. Jadi kalau kemarau ya pasrah saja, nggak bisa kita membuat pengairan. Saya sebenarnya ingin sekali membuat pengairan, cuman karena geografisnya atau tempat kami memang apa ya, lahan hama babinya terlalu banyak. Nah ini musangking juga. Kalau daunnya krepes ini memang dimakan belalang ini. Kalau sekarang perhitungannya prospeknya lebih bagus pala daripada cengkeh ya. Kalau dengan pohon cengkeh hitungannya sekarang, saya nggak tahu nanti. Nah ini pohon cengkeh-cengkehnya seperti ini. Daunnya sehat-sehat, mengkilat sampai atas sana ya, sampai sana. Dan ini diselingi ya itu pohon pala dengan alpukat. Kalau durian selain musangking yang kecil ya, itu durian lokalnya banyak sekali. Nah itu tinggi-tinggi, itu durian lokal semua. Jadi lihat ya, nah itu lokal itu ya, banyak sekali kalau durian lokalnya.
Kalau saudaraku di daerah manapun yang nanti pengen pengen durian lokal untuk jualan, silahkan hubungi kontak WA saya. Nanti kalau sudah musim silahkan kontak ya. Ini sudah mulai keluar bunga ya, durian lokalnya sudah mulai keluar bunga. Ini bulan 3, kemungkinan mungkin Agustus kalau enggak Oktober sudah mulai musim ya. Murah ini kalau di sini, pokoknya murah kalau di sini. Nanti kalau mau kulak, bahasa Jawanya kulak itu apa ya, pengen jualan durian lokal, silahkan kontak ke WA saya. Tapi ya saya nggak bisa ngantar, saya nggak punya kendaraan ya, jadi ambil sendiri di daerah saya. Banyak biasanya kalau di daerah saya ini dibawa ke seberang, ke Pulau Jawa itu menggunakan L300. Oke, terima kasih saudaraku yang sudah menyimak dan melihat video saya, mengikuti dari awal hingga akhir. Salam kompak selalu, tetap semangat untuk bertani, jangan pernah putus asa, jangan lupa berdoa. Itu akan menentukan keberhasilan kita. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.